Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Hermawan. Saya dari program studi sipil Fakultas Teknik Universitas Hairun Ternate. Pada kesempatan kali ini, dosen saya memberikan tugas kepada saya. Tugasnya mengenai bagaimana cara kita menjelaskan tentang pengembangan sumber daya air. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita harus start videonya. Let's go. Ini saya akan menjelaskan pengembangan sumber daya air lewat PowerPoint. Pengembangan sumber daya air. Sebelum kita jauh, kita harus tahu apa sih pengembangan sumber daya air itu. Ini dia pengertiannya. Pengembangan sumber daya air atau PSDA ialah ilmu yang mempelajari tentang teknik sumber daya air, yaitu tentang cara-cara memahami kuantitas, kualitas, jadwal ketersediaan dan kebutuhan sumber daya air, serta penanggulangan permasalahan yang ada, sehingga dapat dikembangkan pemanfaatan, kelestarian, dan pengelolaan sumber daya air tersebut untuk kesejahteraan kehidupan manusia beserta alamnya. Lanjut. Manfaat dari PSDA yang pertama adalah irigasi. Irigasi merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk mengairi lahan pertanian. Jadi, ketika sawah itu berada jauh dari sumber air, maka kita bisa membuat suatu saluran irigasi agar air yang ada pada sumber air itu bisa mengalir ke lahan pertanian masyarakat. Lanjut, air baku. Air baku adalah air yang digunakan untuk input pengolahan air minum yang memenuhi mutu pada air baku, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai air minum untuk makhluk hidup. Lanjut, tenaga listrik. Pemanfaatan air tidak hanya untuk sebatas diminum, akan tetapi bisa untuk menghasilkan listrik. Pembangkit listrik tenaga air contohnya adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Lanjut, navigasi. Air juga berperan penting dalam pemetaan. Contohnya, pada navigasi sungai adalah teknik untuk menentukan kedudukan secara tepat dalam perjalanan penyusuran sungai. Perbedaan yang mendasar antara navigasi sungai dan navigasi darat terletak pada acuan dasar untuk menentukan kedudukan. Pada navigasi darat, yang diambil sebagai acuan dasar adalah bentuk permukaan fisik bumi yang digambarkan oleh garis kontur. Sedangkan pada navigasi sungai, acuannya adalah bentuk dari tepi kiri dan tepi kanan sungai, yaitu belokan-belokan sungai yang tergambar di peta. Lanjut, pengendalian banjir. Pengembangan sumber daya air juga memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana cara pengendalian banjir. Contohnya, kita harus membuat sumur resapan dan waduk agar menjaga luapan sungai di kala hujan dengan intensitas yang tinggi agar tidak meluap ke pemukiman masyarakat. Hambatan pada pengembangan SDA. Kita tahu jika kita ingin mengembangkan suatu uh, sumber atau sumber daya alam seperti air, maka pasti ada hambatannya. Yang pertama adalah makin meningkatnya jumlah dan jenis kebutuhan akibat meningkatnya jumlah dan aktivitas manusia yang akan menimbulkan tekanan pada sumber air yang relatif terbatas. Dua, terbatasnya availability of water dan makin menurunnya kapasitas akumulasi DAS oleh tekanan yang terjadi akibat perkembangan penduduk. Ketiga, distribusi yang tidak merata, baik distribusi antar waktu maupun antar daerah, pemakai dan antar jenis pemanfaatan. 4. Meningkatnya pencemaran terhadap SDA yang dapat mengakibatkan makin menurunnya kualitas SDA. 5. Eksploitasi yang berlebihan terhadap simpanan air di alam, terutama air tanah yang proses pengisiannya sangat lambat sehingga
mempersulit usaha-usaha pelestarian. 6. Struktur kelembagaan yang ada untuk melakukan koordinasi pengadaan serta menjaga keseimbangan tersedianya jumlah SDA dan kualitas masih terasa kurang jelas dan tegas sehingga tidak memadai bagi pengaturan pemanfaatan SDA yang tertib. Ketujuh, belum terbentuk penuhnya kesadaran seluruh pemanfaat SDA akan nilai SDA sebagai barang ekonomi. Pemanfaatannya pun harus berdasarkan prinsip ekonomi. Usaha-usaha pengembangan sumber daya air. Yang satu, melaksanakan undang-undang dan peraturan yang mengatur prioritas pemanfaatan potensi SDA untuk mengurangi pertentangan kepentingan yang akan timbul. Yang kedua, melakukan perlindungan dan pelestarian SDA yang ditujukan untuk melestarikan SDA beserta lingkungan, keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam, termasuk kekeringan dan yang disebabkan oleh tindakan manusia. Oke, lanjut. Usaha-usaha pengembangan sumber daya air dalam beberapa sektor. Yang pertama, pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air. Yang kedua, pengendalian pemanfaatan sumber daya air. Yang ketiga, pengisian air pada sumber air. Yang keempat, pengaturan sarana dan prasarana sanitasi. Yang kelima, perlindungan sumber air. Yang keenam, pengendalian pengelolaan tanah di daerah hulu. Yang ketujuh, pengaturan daerah tempat sumber air. Yang kedelapan, rehabilitasi hutan dan lahan. Yang kesembilan, pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam. Yang kesepuluh, pengawatan air, tujuannya untuk memelihara keberadaan air dan pelestarian air atau kuantitas air sesuai fungsi dan pemanfaatannya. Oke, jadi sampai situ saja penjelasan kali ini. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini saja. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mohon dimaklumi. Saya juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And bye.